Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, Mas Mbak, Pak Budi yang hari ini ada di depan saya, dan yang lebih khusus Budi saya. Budi Susi. Nepotisme kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, nanti yang menjawab salam saya doakan semuanya semoga diberikan sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi, dicintai Allah, disayang Rasulullah, dan segera dipanggil oleh Allah. Pergi ke tanah suci melaksanakan ibadah haji berkah. Belum Pak, selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada yang memeluk agama selain Islam, mohon beribu-ribu maaf saya. Izinkan saya untuk mengucapkan salam di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat beliau Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, yang kami hormati pejabat struktural yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang kami hormati juga Bapak Ibu, tamu undangan, hadirin rahimakumullah, Mas Mbak semuanya di sini. Alhamdulillah kita hari ini sudah masuk bulan Syawal. Tentunya bulan Syawal ini banyak yang tidak paham makna secara etimologi. Syawal itu artinya adalah peningkatan. Jadi kalau kita sudah mengerti bahwa Syawal itu peningkatan, harusnya ibadah kita lebih meningkat daripada waktu di bulan Ramadan. Tapi yang terjadi malam takbiran, esok telat subuhan. Itu yang sering terjadi. Karena apa? Karena nggak paham apa itu Syawal. Nah maka hari ini kita kok masih dipertemukan di tempat ini dengan tiada halangan suatu apapun. Monggo untuk yang beragama Islam kita ucapkan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita mengucapkan Alhamdulillah? Bapak Ibu dan Mas Mbak, kalau jenengan sholat satu hari 17 rakaat 5 waktu, ada ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, kenapa ayat itu gak berhenti di Iyyaka na'budu, masih dilanjutkan sampai dengan wa iyyaka nasta'in? Padahal cukup bagi Allah untuk menutup di ayatnya sampai Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami menyembah, tapi masih dilanjutkan, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Jadi Bapak Ibu, ketika melakukan apapun termasuk ibadah, kita senantiasa masih meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sama-sama Pak, kita dikasih 24 jam. Tapi hari ini ada yang sudah Allah berikan pertolongan untuk baca Al-Quran, dan ada juga yang belum. Hari ini ada yang dikasih sama-sama 24 jam, tapi ada yang tadi pagi sudah zikir bahkan sholat duha, tapi ada yang belum. Kenapa seperti itu? Karena Allah ini yang membuat kita bisa mendapatkan pertolongan, di antaranya bisa beribadah maupun berangkat kerja. Jangan dipikir kerja ini bukan ibadah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ibadah ini bukan artinya sholat, ngaji, puasa, bukan. Tapi segala sesuatu yang kita niatkan untuk mencari ridho Allah, maka itulah yang disebut dengan ibadah. Maka Bapak Ibu di sini monggo sarang-sarang sekali lagi kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mempunyai banyak sekali nikmat yang paling mungkin sering kita cari adalah nikmat materi. Tapi ketahuilah bahwa materi itu adalah nikmat yang paling rendah tingkatannya. Karena di atas itu masih ada kesehatan. Ya, bayangin kita punya uang 3 triliun tapi stroke. Ngapain tuh 3 triliun, gak ada maknanya kan? Ya, tapi non sewu ibu-ibu di sini duit pas-pasan, awak sehat, ada rezeki yang lebih nikmat lagi. Apa itu? Pasangan dan anak yang soleh dan solihah. Wah, jadi kan dijamin tidak jadi orang yang mandul. Karena orang tua yang mandul itu bukan orang tua yang tidak punya anak, tapi orang tua yang punya banyak anak tapi tidak bisa memberi manfaat untuk kedua orang tuanya. Dan nikmat yang paling dahsyat adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini adalah tempat kita berada sebagai keluarga besar.
keluarga besar yang penuh dengan toleransi. Saya kemarin baru pulang dari Aceh. Di sana 98%-nya Muslim. Tapi begitu saya ke Tanah Toraja, jadi saya ngisi kegiatan itu, yang Islam itu cuma ada 12 orang, satu ruangan. Sisanya adalah saudara-saudara yang berbeda agama. Doanya apakah pakai Islam? Enggak. Doanya pakai agama mayoritas di sana. Apakah kita protes? Enggak. Kenapa? Inilah namanya toleransi. Waktu saya ke Bali, di sana Hindu. Doanya pakai apa? Ya pakai Hindu. Sang Hyang Widi-wasa dan lain sebagainya. Apakah kita protes? Enggak. Kenapa? Karena kita di situ sebagai seorang tamu yang datang untuk bersama-sama menghormati dan juga saling memahami bahwa di sini adalah keluarga besar. Makanya tolong pastikan bahwa dinas tenaga kerja ini harus lebih besar daripada keluarga dan lebih dekat daripada saudara. Kenapa? Karena setiap hari jenengan okeh dosane kalau konco sebelah. Ya. Makanya hari ini ada acara halal bihalal. Kenapa Pak halal bihalal? Ibu-ibu tak jamin, bapak-bapak juga di sini, sampai hari ini bulan Syawal ini nuwun sewu jenengan le ikut halal bihalal lebih dari 1 kali. Kemarin mungkin sama RT, ada yang sama terah, ada yang sama apa lagi. Pertanyaannya, halal bihalal itu atasipun apa? Nah, jadi selama ini kita yuk halal bihalal. Kalau saya takon, Pak, mau saya halal bihalal ini jajannya apa? Nah, harusnya hari ini Anda pulang dari sini nanti harus punya ilmu baru. Makanya Bapak Ibu, kita perbaiki niat kita yuk supaya hari ini bukan hanya sekedar dapat bakso, bukan hanya sekedar dapat rica-rica kemana tadi, ya, tapi dapat ilmu. Nah, karena apa? Karena tolak memiliki faridah dan anak muslim, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Dan siapa yang paham bahwasanya sekali datang menuntut ilmu dengan niat mencari ridho dari Allah, maka Anda pulang, Allah sudah siapkan pahala setara dengan orang yang sholat 1000 rakaat. Anda 1 kali datang ke taklim, ke kajian, nuwun sewu, Anda pulang sudah dapat pahala setara dengan orang yang menjenguk 1000 orang sakit, bahkan mengantar 1000 jenazah. Kalau kita mau tahu 1 kali datang menjenguk orang sakit, pahalanya saja setara dengan 2 bukit emas Jabal Uhud. Berarti hari ini Allah berikan 2000 bukit emas Jabal Uhud. Makanya banyak sekali orang yang menuntut ilmu itu pahalanya. Karena apa? Allah akan tingkatkan derajatnya. Ya, ibu-ibu atau mas-mas di sini mungkin, kalau bapak-bapak mungkin nggak begitu familiar Pak. Ada tokoh kartun fiksi namanya adalah Saitama Pak. Mas-mas ada yang tahu Saitama? One Punch Man. Iya, One Punch Man. Oh, itu berarti luar biasa. One Punch Man ya. Sekali pukul hancur ya Mas. Sekali pukul hancur ya. Nah, itu latihannya push up-nya berapa kali Mas? 100 kali. 100 kali larinya berapa kilometer itu? 5 kilo. 10 kilometer. Ya, lebih ya pokoknya itu. Itu untuk apa? Karena dia punya cita-cita pengen jadi manusia terkuat. Dan akhirnya latihan karena pengen jadi sesuatu itu butuh sesuatu. Apa itu sesuatu? Perjuangan dan pengorbanan. Makanya Saitama itu menjadi orang terkuat. Karena pas sekali pukul hancur. Nah, ibu belum paham, tidak apa-apa. Nanti tak kasih paham yang ada di Al-Quran. Karena ada yang tidak kalah dalam hal menuntut ilmu. Ya, dan nun sewu, Avatar, The Last Airbender. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak, mas-mas di sini lihat film di Netflix, ada seorang pengembara udara, namanya adalah Aang, yang saat itu kabur, tapi dia harus menguasai 4 elemen sebelum Raja Api Sozin, ya, untuk bangkit dan menguasai dunia. Tapi yang terjadi apa? Dia butuh guru. Gurunya ada Katara, ada Taf, bahkan ada Zuko. Ini jangan nggak paham, nggak apa-apa, nggak tak minta paham. Ini cuma alurnya saja. Sampai akhirnya waktu yang ditentukan, si Avatar Aang ini akhirnya bisa menguasai 4 elemen sekaligus. Tapi di Al-Quran, udah baca Quran surat Al-Kahfi ayat 60, ada seorang manusia yang saat itu ketika ditanya sama Bani Israel mengatakan begini, ya Musa, apakah ada yang lebih pintar daripada engkau? Apa jawaban dari Nabi Musa? Nggak ada, aku yang lebih pintar. Tapi langsung ditegur sama Allah, wahai Musa, sesungguhnya ada hambaku yang lebih soleh dan lebih berilmu daripada engkau. Ini lagi ngomong orang lagi, wahai Musa, sesungguhnya Nabi Musa langsung
jaluk ngapura Gusti Allah. Pengen jadi murid, ya Allah tunjukkan di mana murid itu berada, guru itu berada. Saya pengen jadi muridnya. Ibu-ibu, coba kalau sekarang, Bapak Ibu, nanti kita pengajian di Dinas Tenaga Kerja. Ibu-ibu yang belum pernah tahu sekalipun ketika buka map Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, mesti didudukin ke sini. Wes ono map, ono Google-nya, bahkan takon wong insya Allah banyak yang tahu. Tapi Nabi Musa waktu itu nggak punya Google Map, nggak ngerti lewat belajar nanti. Gusti Allah mengasih petunjuknya begini, ya Musa, carilah orang itu di antara pertemuan dua lautan. Mumet betul. Nek jenengan misalkan ibu-ibu mangke sonten kita pengajian nggih di masjid yang karpetnya putih dhuwur gunung. Ya. Jenengan golek nang Gunung Andong, Gunung Sumbing, padahal gunung tidak. Kan enggak ketemu, tapi ini Nabi Musa, Masya Allah Bu, golei guru ini, namanya adalah Nabi Khidir. Ketika berjalan itu ditemani sama muridnya, namanya adalah Yusha bin Nun. Beliau juga Nabi, tapi tidak sebagai Rasul. Beliau yang menaklukkan Baitul Maqdis. Ketika sudah beberapa tahun telah ketemu, Yusha bin Nun mengatakan begini, ya Nabi Musa, kenapa kita nggak balik saja? Sampai kapan? Lalu ada ayat yang di dalamnya berbunyi, La abrohu, aku tidak akan menyerah, aku tidak akan pernah berhenti sampai Allah pertemukan aku dengannya. Dan apa yang terjadi? Manjada wajada. Dan siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Terutama jenengan yang kerja di sini. Mohon maaf, gajinya rana sing podo ini. Mungkin ada yang sama cuma 1-2 orang. Tapi ibu bapak di sini gajinya kenapa berbeda? Apakah itu sebagai batasan rezeki? Salah. Itu hanya sebagai tanda kinerja dan status pangkat jabatan Anda, tapi tidak mengurangi jatah rezeki Anda. Makanya kalau kerja itu nuwun sewu, jangan transaksi sama manusia. Aku bayaran yang 3 juta kayak 5 juta kok. Mau apa aku sing mumet-mumet? Enggak usah gitu. Iya. Enggak bisa. Enggak boleh. Apalagi ada yang nulis sewu. Kayak macam anyar ya. Mas, oke ya. Sing cah anyar ya seneng-seneng wae mergane napa? Wah, aku diterima padahal dipelok-pelok. Kayak gawean. Tapi seneng-seneng aja. Saya juga pernah mengalami itu, Bu. Waktu pertama kali jadi guru TK, bayaran saya 50.000. Bayaran saya 50.000. Karena saya numpai dulu motor Bu, non saya sedina 10.000 gitu bensin. Berat sesasi kalau nggak saya kok bayarannya saya ketemu. Ketika malam 50.000 itu tak ada ngarap sajadah. Saya istiqoroh teruskin betul ya Allah. Kalau butuh rapi, kok saya ketemu? Iki saya dua ide bayari guru saya ketemu kurang ajar. Kenapa ngawur? Karena apa? Karena yayasan itu wong nekat-nekat Bu. Randedit ngedeke sekolahan. Tapi saya jadi guru lu nekat, terus ngerti rara bayarnya saya gelem ulang. Akhirnya saya nekat, tapi nekatnya karena Allah. Ya Allah, jika engkau masih meridhoi saya, tolong kuatkan saya dan tunjukkan jalan rezeki yang lain. Dan ternyata 50.000 itu rata anggu, karena sampai hari ini tak dikenang-kenangan. Saya pernah kerja di BNI Live, bayarannya berapa? 15 juta. Karena premi saya targetnya ramai-ramai. Tapi uang itu bless, ngerti nggak diwujudin. Tapi yang 50.000 itu Bu, Mas, berkahnya luar biasa. Dan akhirnya saya istiqomah, saya yakini bahwa Allah itu tidak akan pernah nuwun sewu memberikan saya bayaran sesuai di luar yang saya lakukan. Jadi kalau saya melakukan pekerjaan, betulnya bayarannya 5 juta. Kok saya saat ini masih dikasih 50.000, berarti yang 4.500.000 dan 4.950.000 masih disimpan, nanti akan diberikan waktunya ketika sudah tepat. Dan saya yakini itu, dan ternyata ketika kita melakukan lebih daripada apa yang kita dapat bayaran, suatu saat kita akan dibayar lebih daripada apa yang kita lakukan. Iya kan Bu? Iya, jadi saya dulu 1 bulan 50.000 ini kayaknya rana sejak muncul. Contoh logikanya paling gampang gitu. Karena apa Bapak Ibu? Karena ketika kita ikhlas lillahi ta'ala, mungkin kebutuhan kita memang luar biasa, rana semua itu, tapi apa yang Anda lakukan pasti akan digenepi. Ternyata nuwun sewu, kita dikasih sakit, sakitnya main puskesmas, pusing-pusing kesel masuk angin. Ya toh?
nggak ada yang dikasih penyakit yang sampai berat banget. Tapi andai kan Anda dikasih penyakit yang berat, harusnya ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena Anda dikasih sehat karena Allah, dikasih sakit juga karena Allah. Jadi begitu Anda paham esensi hakikat hidup itu adalah kita siap menerima ujian apapun dari Allah. Ibu, ujian Anda adalah Bapak. Ujian. Contoh. Betul ya Bu? Anduk itu jarang dibalikin oleh ada di ya, oke. Yang kedua, Bu, kita berani nanti traktiran ya Bu. Baju ini belum tentu taruh nomor ke kita, cadel. Pak, ini Mbak, kita ambus pisang. Sesuk tak nggo meneh. Padahal sesuk urung mesti dienggo meneh. Tambah. Ya, itu yang terjadi. Makanya ibu ketika ketemu sama suami, tolong ibu senyum aja. Kenapa? Ujiannya jenengan. Ya. Bapak, saya pernah menertawakan istri saya milih semongko ra iso. Ambilnya ngaten niku orang nanya ya mentah. Aku guyu. Ra jedak nilai. Terus dia cuma bilang gini, "Kowe iki yo pilihanku." Oh iya. Itu Bu, bayangin. Jadi jangan pernah menertawakan wanita karena kita juga adalah pilihan mereka. Jadi nek wong wedok wis salah, berarti mungkin juga kita salah juga. Karena kepilih. Makanya ujiannya wong wedok ini kok suami. Suami ujiannya nggih ibu. Karena ibu ini kalau ditanya apa rata iso jawab. Bu anak mau Bu, manut Pak. Kenapa enggak rasa jawab? Stik Pak, IBS. Enggak pernah. Jawabnya apa? Manut Pak. Bakso ya? Wis bakso. Mie ayam, mana seneng mie ayam? Apa ya Bu? Ayam itu tak selak ngelak. Sate ayam apa kambing? Ayam ya Bu? Ayam murah ya Mas. Kambing remus. Ono bae alasan ya. Tambah meneh, yo apa Bu? Manut ayam yo kesel. Ya wis kok goreng. Mau mangke disego karo wis kok goreng. Akhirnya Ramadan kabeh. Itu baru satu. Belum lagi ibu minggu Pak, kalau saya jajan ini kan nggowo kopi wis ngerti. Ini saya takon. Pak, apa sih kira kok putih? Bisa dijawab meneh. Putih Bu, tapi apa sing terang ya Pak? Ayo dokter. Ibu dan Bapak, kalau istri tanya itu jajannya mesti ngerti jawabannya. Tugas jenengan jangan memberikan jawaban baru, tapi bukan menunjukkan jalan baru, tapi temani dengan jalan yang sudah dipilih. Ibu, kayaknya dua-duanya bagus. Kalau ibu pilih yang mana? Yang tren, cocok. Aman. Kenapa? Ya karena nonsel memang dia itu pengen diiyakan menjadi pilihan. Tapi banyak laki-laki yang nggak paham. Ya, itu baru satu. Belum lagi nuwun sewu yang lain. Ada lagi? Ada. Ibu-ibu tolong kalau Anda yang sudah menikah nanti punya suami kok anteng jegedlet meneng baik, please jangan kok yang takon. Yakin sumpah demi Allah. Karena saat dia ditakon jawabannya yang jengkelnya jenengan. Pak, napa ya Pak? Rawopo. Karena dia itu otak laki-laki itu nuwun sewu koyo omah lebah. Jadi banyak isi-isinya kan ada satu ruangan namanya adalah noting room. Ruangan itu rano apa nih. Jadi suami nek ngumpet itu belebune nek kono kuwi. Makane nonton nek jenengan delok suami kok meneng jeget ngaten kok pun Bu teko trimo pijet iki kok gaweke wedok sing panas. Rasa takon. Napa ya Pak? Ora apa-apa Bu. Nek takon ki jawab bener dadi ora ngerti ya kepiye. Jangan gitu, karena laki-laki itu tidak akan memberikan tahu jawaban yang sedang dialami karena menjaga betul bahwa istri dan anaknya nggak boleh merasakan sakitnya jadi seorang suami. Jadi ibu-ibu naik suami menjawab mirapopo berarti bebannya kayak berat. Karena malah iso cerita. Sampai ngabot di masa kontes kapusan. Jadi Randidi kok iso kapusan, mbahane cerita kok damuk kan. Jadi nak cerita ibu, aku kita kapusan ya. Kok iso? Ini Randidi ya yo. Kita sopo kapusan sopo lah. Ya makanya ibu pahamilah. Halal bihalal menika artine halal diambil dari bahasa Arab. Ning teng Arab Saudi mboten enten. Entene namung teng dinas tenaga kerja dan di daerah Jawa. Karena halal bihalal ini diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah
bahasanya adalah halal yahulu, yang artinya mengurai benang kusut, mudari bulat ruwet. Siapa yang pertama kali melaksanakan halal bihalal? Ayo. Betul, tapi ada yang lebih utama lagi. Namanya adalah KGPPA Mangkunegaran I atau Pangeran Sambernyawa. Beliau waktu itu di Keraton Kasunanan Surakarta mengatakan sama penasehatnya, wahai penasehat, aku ki kok ketoke dolim yo masyarakatku yo. Ning ajar ngapura menungso sakmono kae piye? Nyata mawon dikumpulke wonten alun-alun, mangke jenengan ikrar halal-halalan. Muga-muga menawi ikhlas le ngapurane. Cocok. Akhirnya dikumpulkan. Saat itu ada tradisi setiap tahun namanya halal bihalal. Kenapa diambilnya di bulan Syawal? Ya karena itu momen orang-orang banyak berada di rumah. Makanya dikumpulkan. Syawalan itu artinya peningkatan, halal bihalal mudari bulan rubat. Makanya hari ini mudari bulan rubat satu dengan yang lainnya dengan cara apa? Maaf memaafkan. Dan hebatnya lagi, halal bihalal ini hukumnya apa Bapak Ibu? Hukumnya adalah mubah atau boleh. Karena tidak ada dalil yang melarangnya, dan seluruh ulama sepakat tidak ada yang mengharamkan halal bihalal ini. Akan lebih baik kalau di dalamnya ada isinya ta'budullaha wa la tusyriku syai'an wa la tuqimus sholata wa tutuz zakah wa tasilur rahimah, dan anjuran untuk menyambung silaturahim. Silaturahim ya, nek silaturahmi nanti maknanya beda. Silah itu nyambung, rahmi itu uterus jalur penderitaan wanita setelah melahirkan. Jadi nek monggo silaturahmi riyen berarti nyambung jalur penderitaan. Tapi nek silaturahim, silah itu menyambung, rahim dia dari kata bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahim artinya penyayang, berarti menyambung kasih sayang. Tapi karena sudah terbiasa dipakai di Indonesia, ya harus dimaklumi wae. Ya, tapi sebenarnya jadi harus ngerti maknanya. Jadi usahakan pakailah yang benar, ya, silaturahim. Tadi Pak Kepala Dinas betul menyampaikan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Karena waktu itu Pak Presiden Soekarno merasakan ya itu kok kayak ini menteri-menteri ini rada kompak, Pak. Lihat staf-stafnya ya rada kompak. Makanya dikumpulkan dari siji untuk mudari benang ruwet. Karena atas saran dari Kiai Haji Wahab Hasbullah, Pak Karno, piye nek awak dhewe anak halal bihalal, kaya tradisi biyen sing isine saling meminta maaf, saling memaafkan dan saling mendoakan. Karena di hari raya Idul Fitri itu artinya bukan maaf-maafan, tapi makan-makan. Jadi Idul Fitri, hari raya makan-makan. Makanya betul tengah omahe jenengan mesti ana abon, ndok asin, kering, apa meneh mangut, nggih, kadang beleh pitik dan lain sebagainya. Saran duwe-duwene jenengan mesti beleh. Tetangga saya itu beleh sikil papat, Bu. Wedhus, ya, wedhus sikil papat. Bahkan sikil 8 barang, wedhus loro, gitu. Sikil loro yang masih dibeleh entok, gitu. Sikil siji main kula beleh sikil siji. Pak, ini sing pincangnya beleh enggak? Karena sikil siji pincang. Ya, sing ra ono sikile barang dibeleh. Gori. Ya. Makanya Ibu Bapak di sini alhamdulillah hari ini kita bertemu di acara halal bihalal. Halal bihalal, halal yahulu, mengurai benang kusut. Harapannya lebar iki wis rasa nyimpen gendang. Ya sing wis tau iki diperlukan Pak Kepala Dinas kok pendiri ini ya saat ini itu kan tugas tanggung jawab, enggak apa-apa, lumrah dan maklum. Karena di sini ibu-ibu pasti akan bersinggungan ya dengan semua yang ada kegiatan di dinas tenaga kerja. Maka cara terbaik dalam melakukan pekerjaan, satu hal yang pasti sebelum berangkat untuk Bapak Ibu, tolong baca doa ini supaya setiap langkah Anda dari berangkat sampai dengan pulang dan apa yang Anda lakukan akan Allah catat sebagai ibadah. Doanya gampang sekali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib dan amal yang diterima. Makanya setiap pagi tolong dibaca itu sebelum aktivitas apapun. Rasulullah bacanya selepas sholat subuh. Lebih bagus lagi kalau sebelumnya. Karena apa? Sholat subuhnya insya Allah amalannya akan diterima. Nah makanya Bapak Ibu pastikan di acara halal bihalal ini nanti kita saling memaafkan, saling meminta maaf. Kenapa saya sebutkan memaafkan terlebih dahulu? Karena CPNS, calon penghuni negeri surga itu adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Karena yang paling berat itu. Jadi kalau jenengan kok wani ngapurane wong liya, wis berarti siap-siap nanti jadi CPNS, calon penghuni negeri surga. Ambilnya di rekening BCA, bank cabang akhirat. Ya, jadi
niku mangke nuwun sewu jenengan itu harus bersyukur karena hari ini diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa berkumpul di tempat ini, diberikan nikmat keimanan, ada nikmat Islam, nikmat hidayah, bahkan nikmat ukhuwah dan juga tentunya nikmat maghfirah. Kok bisa nikmat maghfirah? Jika ada dua orang bertemu lalu saling berjabat tangan, maka Allah akan ampuni dosa kedua orang tersebut sampai mereka berpisah. Jadi nek jenengan ngomong salam-salaman berarti ini diproses nikmat yang kelima. Apalagi jika ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hendaklah menyambung silaturahim. Ibu, maksud dari lapang rezeki itu saya berikut. Contoh paling gampang, duitnya jenengan sering nggak rapayu? Saya kemarin, tadi pagi duit saya wis rapayu Bu, beli bensin. Ngarep buki kok mesam-mesam itu tutupan masker. Romanto-manto lagu rambut kan di sapa nggih. Pas bayar 30 deh Pak, 30 nih Mas gitu. Begitu kenapa jenengane dikasih 30.000, uangnya tuh sama itu gitu. Mas sudah dibayar. Siapa yang bayar gitu? Tak parani. Saya buka masker ngekek dibeli wali murid saya. Karena saya punya sekolahan. Pak Daman kalau ada Pak itu, wah jenengan pagi. Itu salah satu lapan rezekinya, duitnya mau duit tolong rasito tolong. Makanya ibu-ibu naik pas nuwun sewu ketemu tonggoni, ketemu koncone sak kantor. Kok maem dadi siji, nek jenengan langsung petakon bayari. Mbak, kayak nomor 5 kan piro? Pun itu 3 tuh. Pergi. Ini ngerasa langsung, yuk wis tak bayari. Rasito nek ganjaran sing gede. Nek wis melakukan lupakan, ya. Nek wis lupakan ya tekan omah rasa dhewean. Yo rasa bayar mau tak bayari padha. Padha bae. Dadi nuwun sewu nek ngalawi apik niku lakukan lupakan. Nek jenengan gawe apik kok mergo menungso, nuwun sewu. Yang Anda lakukan itu hanya sekedar mencari pujian. Ya tepat insyaallah itu ini siji. Tapi coba bayangin kalau Anda melakukan itu dikalikan 7 kali lipat. Karena pahala sedekah itu yang paling kecil tingkatannya 1 kali 7 dan itu traktir koncon. Jadi nek jenengan sing seneng traktir, biasanya gue rezekine sok teko lancar. Nah, makanya nek pengen lancar rezekine ya traktir aku. Ning ya delok-delok aja gawe yo nang IPS padahal duitnya nego 10.000. Ya, jadi disesuaikan dengan isi kantong kita. Ini pas kebetulan ono wektu, ono longgar isi jenengane rezeki, traktir temannya nggak apa-apa. Jadi sedekah yang paling kecil tingkatan pahalanya adalah mentraktir teman. Di atasnya adalah santunan anak yatim. 1:70. Jadi jenengan ngeneng wong yatim itu kayak 1:70. Fakir miskin hampir sama tingkatannya. Tapi jenengan kok nduwe sedulur, beliau lebih membutuhkan, jenengan ganjarannya 1:700 plus tambah pahala silaturahim. Lebih utama lagi sedekah karo wong tuane. Karena nek jenengan ra wong tua ra iso sedekah karo telu. Siji meneh sedekah karo guru ngaji yang lebih tinggi karena mengenai ilmu dan juga tentang akhirat kepada kita karena belum tentu orang tua. Makanya guru ngaji itu sering terlupakan padahal pahalanya paling tinggi ketika kita sedekah sama guru ngaji. Guru ngaji itu kalau disedekahi nggak mungkin dinikmati untuk dirinya sendiri. Andai kan dinikmati untuk dirinya sendiri, nuwun sewu Bapak Ibu jenengan secara tidak langsung nyumbang daging, nyumbang balung sing pendati nanti nggowe ibadah. Makanya tidak ada ruginya. Makanya bisnis yang paling dahsyat itu adalah bisnis sama Allah. Salah satunya adalah sedekah. Baik, Bapak Ibu, 1 bulan Ramadan 30 hari. 30 hari nih, ada yang 29. Pertanyaannya adalah kenapa Allah kasih puasa di bulan Ramadan? Kenapa kok nggak di bulan Dzulqa'dah? Kenapa nggak di bulan Zulhijjah atau bulan Muharram atau bulan Rajab? Padahal 4 bulan ini termasuk minha arba'atil hurum, 4 bulan yang diharamkan. Kenapa Allah kasihnya adalah bulan Ramadan? Karena jawabannya di Al-Quran surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas. Allah turunkan Al-Quran itu di bulan yang penuh kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Kenapa Allah berikan Ramadan ini bulan puasa? Karena Allah berikan kemuliaan bulan Ramadan ini karena turunnya Al-Quran. Kok bisa? Bisa. Makanya apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, Allah akan kasih kemuliaan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, sedikit saya jelaskan. Siapa yang mengantarkan Al-Quran?
Malaikat Jibril. Apa status malaikat Jibril sekarang? Ruhul Amin, imamnya para malaikat. Siapa yang menerima Al-Quran? Nabi Muhammad SAW. Statusnya Nabi Muhammad sebagai apa? The one and only, satu-satunya yang kita yakini yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan. Dan salah satu syafaat itu karena adanya Al-Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Ada yang bisa ngalahin kemuliaan bulan Ramadan? Tidak. Makanya bulan Ramadan itu sebagai bulan penuh keberkahan, kemuliaan, ampunan dan semuanya. Tapi sering terlupakan karena tadi saya ngobrol sama Pak Kepala Dinas, doa dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah, salah satunya menyinggung tentang bulan Ramadan. Apa itu doanya? Yang pertama, celakalah orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu harusnya paham bahwasanya doa yang sering kita baca dan dianjurkan untuk dibaca cuma satu, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa nggak ada doa yang lain? Karena di bulan Ramadan yang satu hal kita minta hanyalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah ketika jenengan sahur ngadep daharan Anda masih bisa menyempatkan untuk astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah nikmat yang sebenarnya jenengan sering tidak sadari. Karena apa? Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bisa mengucapkan istighfar. Padahal istighfar itulah yang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu di sini perhatikan sekali malaikat Jibril doanya ini penuh ancaman. Celakalah orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Maka saat ini kita sudah masuk bulan Syawal, kemarin bulan Ramadan kita bisa lihat berkahnya malah dipakai hanya untuk orang Islam. Enggak. Saya punya teman banyak sekali. Mereka mameli di grup kita, ada grup lintas agama Pak Bu. Jadi saya kemarin bulan Ramadan ini ngisi satu di TK Kanisius Klaten, dua ngisi di Pasturan, itu ada kegiatan pelajar se-Kabupaten Magelang yang untuk Nasrani, dan satu lagi di TK Pamudiluhur daerah Yogyakarta. Kenapa saya bisa ngisi di sana? Karena saya selalu menerima, meyakini bahwa ini doa dari Mbak saya yang katanya semoga sesuatu di rumah sing oke. Nah, salah satu rumah saya adalah saudara-saudara saya bukan yang seiman saja, tapi yang saudara satu bangsa, satu negara, jadi satu bahasa. Jadi mereka saya anggap sebagai saudara saya yang tinggal di Indonesia. Jadi saya di sana disuruh ngisi apa? Kegiatan, ada parenting, ada kegiatan apa dan lain sebagainya. Yang mana ketika saat itu hal yang begitu pulang karena itu sudah mau mendekati akhir Ramadan, itu pulang saya lihat di pasar itu rame apa sepi, ibu-ibu? Rame, Perpegan judul. Pertanyaannya, terpecinan menikah sing sadyan wong Islam napa enten sing boten? Pajen napa boten? Ayo kabeh. Kenapa? Karena berkahnya diberikan untuk semuanya tanpa terkecuali. Ratau-taune dodol pitik, ana sing dodol pitik nang pinggir dalan. Ya payu. Ratau-taune dodol iwak, ya nyatane ngesat blumbang didol lelene ya payu. Bahkan bulik saya ketika pulang melu perpegan tukune napa Bu? Dom kancing. Jenenge bulik sapi. Sondi, melu perpegan rame tenan. Tuh apa? Dom kancing. Dia apa? Kordene ya tadi iki padha potol Bu. Lah yo aku ayo ngece to. Bu, boleh nuwun sewu mbak-mbakane daripada tuku dom kancing mending tuku kordene sisan. Oh ayo, sing sok baleni tuku korden. Berarti wong dodol dom kancing yo payu, dodol korden yo payu. Napa mulai sing pajeng taplak meja. Lapire. Oh, rencamplok karo sing nawani panganan isi toples. Sak ran duwe-duwe nih wong nang bulan Ramadan tak jamin ra ono sing ora duwe beras, minimal zakat fitrah gitu. Toples niku tenggene hadron niku isine 10. Toplesnya isine padha peyek kabeh. Aku nggak nyata nih tentang itu ke dusun sebelah kanan dan pulau. Lagi piye konsepnya kok 10 iki nuwun sewu toplesnya isine padha kaya kabeh. Ambangane bingung. Aku entuk glepung duwe kacang tak gawe. Lah dadi 10 toples yo wis satu punyane. Mirip tenan. Lah itu ben koyo doyan gitu lho. Nyatane aku mangani terus ibu. Ini kalau sing liyane ora saya bilang gitu. Yo tak toke bikin tak dhisik.
Ya wis lah apa-apa. Nek hari niku pun sing lebar niku Bu, jenengan ra mungkin ra ijo dipinter. Mestinya kami bagian apa? Berkahnya bulan Ramadan itu belum tekan hari raya Idul Fitri. Bahkan begitu krungu suara takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bapak kayak buka toples iku sesuk. Ngerti aku. Gawe taping lah ya kon gahar. Bojone jiko wis tamu nyundung. Ya Allah. Ayo udah enggak masuk. Iya. Pengen dicicipi lho. Sesuk. Jarene urung padha. Ya Allah. Iki apa jenengane? Kolang-kaling lho, arep dicicipi. Sik topa. Dene apik sih, dene apik dhisik ya ditoto ngene nggih. Esuk-esuk wayahe do teko gitu. Akhire dapat bakat kok ayo. Alhamdulillah. Jadi pas nek kono kuwi wis do njaluk ngapura. Ya ini. Nah, kalau pati kula yang ngapunten nggih, kalau hilang tetes. Mengenal ibu tadi takut menurun nama itu. Ngapa-ngapa ya? Sing tuwa kayu putih sing gede pangapurane. Aduh ae pinter ngaji pinter sekolah. Geli kae bangun gawe bubur apa ae. Ayo Pak, bubur. Ayo sini. Mau aku ngelah kok. Aku sambil bakal ngono. Yo lah kok ora entuk kepiye. Ayo to Mak, wis kono anake dikancani. Nggih, Mbah. Begitu mlebu golek bubur tenan. Mak ora ono bubure to Mak. Kudune ulas-ulasan. Loh, lah kok ayane loro. Mumpung ono ora apa-apa. Selebar maem ya, medal. Nah, atau biasanya nggak tahu gitu. Si terang teh, mbak ini kira nyambut capek ya salah deh ya. Anaknya butuhnya seneng banget nih, mbak dia sing gaya. Alah mbak, tercapek patriarki. Kemayu tenang. Anaknya janggal asli ini. Emang terus bawa kalau sing terima. Murah tuh yang gaya. Apa nyaman butuhnya. Ye. Pas nganggo sandal terus gitu lah. Sudah kepetan. Ora apa-apa. Nganggo sandal. Apa Mak goreng? Apa Mak? Iya. Bagaimana? Hilang tenan. Mergane apa? Duit sampe sekolah iki ngangoni anak wong liya kuwi. Sapa sing ora? Nah, mesti. Monggo sareng-sareng wonten bulan Syawal menika kula lan panjenengan nggih saling meningkatkan. Meningkatkan apa? Amalan yang harus kita tingkatkan karena Syawal ini diartikan sebagai bulan peningkatan. Peningkatan apa? Satu, jelas ibadah. Jenengan nun sewu ora tau-taune salat bengi nek poso ora mungkin ora traweh. Gitu. Saking wis krungu. Hayya 'alas shalah. Ayo tak seragam, biasa saiki. Bisa anak kelingan ya. Itu yang terjadi. Peningkatan apa lagi? Kualitas apa? Amal, kualitas pekerjaan. Oh ini nun sewu, aku kadang terjun lainan saya butuh serius. Bapak Ibu percayalah bahwa saat ini pekerjaan yang Anda perlukan ya itu adalah pekerjaan yang diinginkan oleh banyak orang. Maka tugas kita saat ini adalah banyak-banyak bersyukur karena Allah akan senantiasa memberikan limpahan nikmat berlipat-lipat ketika kita mengamalkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau Anda saja tidak bisa mensyukur yang sedikit apalagi sesuatu yang tidak isi oke. Makanya kenapa sampai hari ini Allah gak kasih kita banyak? Ya karena kita belum siap menerima rezeki yang banyak. Karena rezeki kita yang dipikirnya dengan rezekinya dunia yang diri. Wah ini sebenarnya cukup berat. Padahal ketika Anda berani memikirkan orang lain, maka Allah akan bukakan pintu rezeki yang tidak pernah kita sangka, tidak pernah kita duga. Ibu-ibu, coba kita lihat lampu merah di sini. Ketika lampu di sini merah, yang sana hijau atau merah? Yang sebelah dari Semarang. Hijau. Itu sama Bu. Jadi kalau misalkan ada bakul bakso sama bakul es, dilalah pas panas. Sing kira-kira logika aja, yang payu yang bakul es atau bakso? Es. Ketika udah terus ngomong iya kalau bakul es karo bakul bakso, sing payu sing ndi?
bakso. Jadi ketika rezeki yang satu ditutup, rezeki yang lain ada yang dibuka. Sama Bu, Bang Jun iki nek enten sing dibuka ya ono sing ditutup. Ono sing ditutup ya ono sing dibuka, ono apa ono itu. Tapi ternyata tadi saya lihat bahwa ada ono sing iso liwat. Telu mana? Satu, ambulan. Yang kedua, polisi. Yang ketiga, damkar. Ternyata ketiga-tiga itu orang mikirke awake dhewe. Ambulans yang dipikir ke pasien nih, damkar yang dipikir ke wong nokono sing kayak kobongan. Polisi sedang melaksanakan tugas. Ketika Anda berani memikirkan yaitu urusan orang lain, maka di situ harusnya jenengan rezeki ini ke abang, Allah tetap akan kasih jalan. Makanya mulai sekarang kalau pengen kaya, konsepnya bukan ngirit, tapi kalau pengen kaya banyak memberi. Karena orang kaya itu ngenai, bukan jaluk, apa boleh nompo. Jadi kalau pengen jadi orang kaya, mulai sekarang terbanyak memberi. Makanya jangan sampai bilang, wah bodoh rati kau mati karena belum kenal Abdurrahman bin Auf, karena belum kenal Utsman bin Affan, karena belum kenal yang namanya Abu Bakar atau bahkan Umar bin Khattab. Jangan tanya, jangan salah. Ketika Rasul mengatakan besok kita akan perang Tabuk ke negeri Syam, siapa yang pertama kali ngaco? Utsman bin Affan. Ya Rasul, saya saat ini siap memberikan 100 kuda, 100 unta dan juga beberapa ratus dirham. Ada yang nggak mau kalah, namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Angkat tangan, saya ya Rasul namun 200 rupiah emas. Kalau dikurskan rupiah saat ini 200 rupiah emas setara dengan 4,5 M. Bayangin, Umar bin Khattab pengen kalah, Abu Bakar hari ini harus saya kalahkan. Ya, kalau ya Rasul separuh harta saya. Wah, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Separuhnya lagi. Abu Bakar minta ngomong all in, sedanten, all in. Ya, ditanya sama siapa? Sama Rasulullah. Yang kamu tinggalkan untuk keluargamu Allah dan Rasul. Karena tidak mungkin istri saya nanti akan mati kalau dia masih punya jatah rezeki. Jadi selama dia masih punya jatah rezeki, Allah akan kasih rezeki itu lewat jalan yang mana Allah kehendaki. Nah, bayangin, itulah orang-orang kaya yang menggunakan hartanya untuk jihad fisabilillah. Sama kalau kita dikasih kekayaan, kalau konsepnya hanya untuk tadi rumah Islam yang terima apa? Kapling baru, terus rumah anyar, mobil baru, ya udah Allah hanya cukupkan untuk itu saja. Tapi ketika Anda mulai memikirkan, oh aku tak nanggung mae, tak nanggung pae, oh wis sepuh mes akhiran yang begawe, oh anak-anakku aku kudu aja telat bayar SPP, oh tonggoku anu sing mau yatim. Ketika Anda berani memikirkan urusan kemaslahatan orang lain, jangan tanya, Anda akan ngerti kaget karena banyak urusan yang dipermudah, karena sejatinya harusnya jaringan abang tapi dikasih hijau sama Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita cuma satu, fasobrun jamil, maka bersabar itu indah. Karena jaringan itu akan siap diuji dengan apapun tadi sudah saya sampaikan, pasangan suami dan istri. Yang ketiga anak. Anak akan menguji kita Bapak Ibu, ya. Jadi siap-siap dengan ujian dari anak. Yang ketiga itu keempat adalah keluarga. Anda diuji oleh orang tua, ada yang diuji oleh mertua, apalagi yang tinggalnya di UGM Universitas Ngendul Morotuwo, ya. Ya apa sabar pokoknya, ya. Karena apa? Nun sewu ibu-ibu, jenengan itu pekerjaannya kalau ibu-ibu ya 24 jam. Betul apa betul? Betul. Karena bisa dibuktikan begini dua anak bayi. Nah, tahu boleh ngomong, "Dek, jam 1, kok nyusunnya jam 3 ya?" Semako tanyain. Apa meneh Pak, kami anaknya susoni enggak pernah. Jenengan turun jam 12 miliar setengah 1 ya nyusunnya. Karena kasih susu formula cari deh. Tapi yang terjadi ketika ASI dulu, menurut saya 24 jam berarti. Terus kalau mau ora bayaran, ibu dibayar nggak sama suami? Ibu menurut saya dibayar nggak? Kalau saat dikasih duit maaf itu nafkah bukan bayaran. Kalau bayaran jelas, Pak, aku asal-asal terlalu ember Pak. Nah, terus. Pak, aku yang membayar patang ember. No, patang terus. Masak Pak, 150. Ngomong anak Pak, 250. Tekor bojone. Tapi yang terjadi, mak cukup oke ya. Cukup enggak, tombol. Karena banyak vendor kalender kan catatan ayat, mendring, retupan. Itu banyak. Dan nanti kalau yang belum bersuami, belum beristri, Anda akan mengalaminya. Belum lagi, 24 jam kerja, orang bayarin, orang premi. Ini hari apa Bu? Jumat, Sabtu, jejak hari Ahad, besok izin sehari jadi berumah tangga. Mumet Bapak Kepala Dinas. Mak, masalah apa Mak? Tanggal apa? Maher, manicure, pedicure, skincare, salon, swimming, shopping. Bye-bye.
Ora iya Pak, tanggal 8. Oh jelani Pak anake masakin. Oh iya, Pak hari ini. Udah tekor bojone, lebarku iso dipegat anake. Tapi Masya Allah Bu, jenengan begitu melek, HP ini delok dhisik. Kan begitu sebagai status. Harus delok, hapus dulu target kena. Kompor loro duleke. Godhog banyu, ngliwet. Tangane anten enggak bisa wong wedok kok anten. Ngakuni gumbahan sing tenan. Sing kiwa asa-asa. Sikile nyapu, sing kiwa ngebeh. Nyoloke gosokan. Oke banget ya, tapi hari ini mustahil Anda mau mengundurkan diri jadi ibu rumah tangga. Nanti saya ajak desain. Betul lah, makanya wong wedok niku janjane nek sadar ganjarane gede, paling oke ning omah. Ibu-ibu non saya. Itu jalan lewat kali. Ibu, hari ini kalau Anda sudah nyiapin minuman untuk suami, nyiapin tok, burung dobi, nyiapin saja. Itu pahalanya sudah podo karo setara dengan orang berangkat umroh. Ngirit 30 juta. Berarti nak ibu pas kosong kayak kan dipakai sahur buka, ya berarti ngirit 1 juta. Karena sekali makan paling nggak 30 juta. Kok nuwun sewu ditambah, Mak ini dah Mas, jujur. Nyotomi tenanan. Pahalanya tambah setara dengan orang yang puasa sunnah selama 1 tahun. Bayangin hari ini kok 2 kali, berarti umroh pepindu posone kerong tahun. Kok nyepak ke ping 3 posone 3 tahun, umroh ping 3 bilang 90 juta. Belum lagi bojone kondur, Masya Allah diambung tangani, kaya ngambung Hajar Aswad. Susah napa gampil Pak ngambung Hajar Aswad? Susah karena berdesak-desakan. Napa mangungkung di Hajar Aswad dhewe tolong gambungan. Bojone kondur sambut Hajar Aswad. Makanya semakin hitam suami Anda, semakin mirip dengan Hajar Aswad. Harus bersyukur. Begitu. Nah, monggo saran-saran. Karena ini pahala. Belum lagi ibu-ibu garwane kondur sering dinas tenaga kerja. Jenengan kok menyentosi ning ngarepan omah. Nunggu saja nggak aktivitas apapun. Selama detikan itu berjalan sampai suami pulang, itu berpahala. Belum lagi nuwun sewu kok jenengan langsung nyepake napa mawon dan lain sebagainya. Makanya setiap jari jemari Anda sebagai seorang wanita, itulah yang akan menjadikan pahala yang bisa memasukkan Anda ke dalam surga. Untuk laki-laki, ini pahalanya yang paling berat ya, ini ngadepi wong wedok ini. Karena apa? Wanita itu semakin cinta, orang semakin menang, semakin remeh. Estem. Nah, wong lanang semakin cinta, semakin sabar. Semakin cinta, karena Anda sudah di fase bertahan, bukan mencari lagi. Lah ini saya ngancani aku yang jenengan. Jadi aku ini makanya Bapak Ibu monggo kita tingkatkan ya, yaitu ibadah kita, kualitas kita, kinerja kita. Masih 5 menit. Pasca Ramadan, Bapak Ibu diharapkan jenengan mendapatkan derajat ketakwaan yang tinggi, karena di bulan Syawal ini kualitas keimanannya mengalami harusnya peningkatan, tapi banyak yang mengalami penurunan. Makanya mulai hari ini Bapak Ibu tolong sudah latihan kita selama Ramadan, kita lakukan sampai hari. Karena Ramadan itu adalah great training besar ya. Dan Syawal ini adalah continuous improvement. Jadi berkesinambungan. Makanya ketika ayat ini turun, Quran surat Hud ayat 112, Rasulullah itu ubahnya langsung banyak yang tumbuh. Karena berat. Apa yang diucapkan malaikat Jibril dari Allah? Fastaqim kama umirta, istiqomah dalam kebaikan. Ini berat Bu. Coba jenengan hari ini sholat, ya itu nggak cuma sehari 2 hari, sampai mati bayangin. Nah jenengan umurnya 100 tahun, udah sholat 100 tahun, tapi sampai mati itu masih sedengan orang. Berarti lah mati kapan? Gitu. Makanya ketika jenengan kok sholat 5 waktu, makanya Allah itu canggihnya adalah ibadah itu dikasih model macam-macam. Orang sing seragam sholat tahajud ini mesti sedekah. Ono sing iso sedekah di mesti iso poso Senin Kamis. Ono sing sedekah poso Senin Kamis di mesti iso tahajud. Terus kayak gitu. Karena saya yakin, saya jamin Anda punya amalan yang Anda cintai. Gitu. Ada
yang Anda lakukan itu karena berdasarkan kesenangan. Aku tak senang poso. Ada orang yang senang poso Senin Kamis, ada yang tahu, ada yang teman saya senangnya sedekah, ada yang senangnya sholat tahajud, kalau saya senangnya baca Quran. Saya jamin pasti semua orang itu punya amalan masing-masing dan juga maksiat masing-masing. Iya, karena maksiat kita itu akan teruji ketika kita sendirian. Nek jenengan kayak dhewean yang tadi gua buah maksiatnya perlu ditinggalkan. Kalau setan itu beten mendet mobil jenengan, beten mendet motor, beten mendet duit, tapi yang dijiko keimanan. Bu, wih, dipalsu sedene terapopo. Setan ini ngono kuwi. Lumayan Bu, 200.000. Gue tetap ditandatangani. Ngene iki, iya, wis terakhir Pak Kadinas. Pak, ini pengeluaran ada tambahan 200.000. Oh, jangan cair. Makanya hati-hati dengan yang namanya amanah dan jabatan, karena setan itu punya namanya strategi. Baca Quran surat Al-Hijr ayat 39. Strateginya ada yang namanya talbis, tipuan, ada yang namanya at-tazim, gawe sing haram jadi asik. Ya, makanya tolong mulai hari ini dilanjutkan di bulan Syawal yang jenengan sudah lakukan kemarin di bulan Ramadan baca Al-Quran, saat ini bacalah Al-Quran kembali. Kemarin bulan Ramadan jenengan sempat sholat tarawih, tolong hari ini minimal sholat tahajud 2 rakaat saja. Ya, orang kudu pendak dino, orang kok nek iso pendak dino, alhamdulillah seminggu rakyat kempeng itu. Ya. Itu pendak dino. Istiqomah kalau pendak dino kan gitu ya. Lanjut, berinfak lan sedekah. Jenengan nuwun sewu nek poso ora poso mesti mlebu kotak infak. Jajal nek poso. Pak, kok kotak Pak? Ya, nggih pangen ora Pak duwe nyapa. Nah, karena kotak betul. Makanya puasa itu adalah amalan yang menarik amal ibadah yang lain. Jenengan nek poso, sing ora tau salat mesti salat. Jajal delok ning masjid. Sing ora tau ketok lak ketok. Kaget. Sunat lagi. Itu pisan ya. Ini paling ora tetap sholat karena apa? Puasa itu adalah ibadah yang menarik amalan ibadah yang lain. Makanya tolong infak sedekah di banyak. Nanti nek pas kundur, ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah jenengan saged maca kayak pas macet apa maca non subhanallah wa bihamdi, subhanallah subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Ini itu ucapan ringan tapi berat timbangannya. Makanya luar biasa. Jadi kalau Anda punya kesempatan baca itu, berarti Allah sedang menginginkan pahala yang banyak untuk Anda. Ditambah lagi ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau tambah lagi subhanallah walhamdulillah, Allah wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Maka Allah akan memberikan kenikmatan untuk Anda, yaitu bisa mengingat Allah dengan banyak berzikir dan berdoa. Dan yang paling penting di bulan Syawal ini, tolong jalin erat kembali silaturahim. Jadi kalau silaturahim itu dengan kerabat ya Bapak Ibu. Silaturahim itu dengan kerabat. Kalau sama teman ini namanya adalah ukhuwah, persaudaraan. Ya, jadi ukhuwah itu dasarnya ada 5. 1 namanya ta'aruf. Sampun do saling mengenal. Sampun. Jadi itu level 1 terlewati. Nah, level kedua adalah tafahum, saling memahami. Oh, nah ini biasanya sok telat dimakan, paham. Jadi maklum kayak gitu. Kalau nek kerja Tony Boster, waton muni do bosi banter ya. Ya, ono sing mulai kerja ngomong, ini gaweane mesti rampung ya. Ono sing entuk meneng, ini gaweane mesti rampung. Ono sing nek wis rampung maksane bali mbok tik ngono kae bareng Mbak. Ono sing tak gelem bali, ternyata apa? Mumet sing tandane apa akeh tenan rampung-rampung. Iki kok lahir rampung-rampung. Ya salah kerja nang dinas tenaga kerja. Sampai orang ngurusi kucing, ngurusi menungso. Sing dadine do njaluk karo jenengan. Pak, ajeng damel surat iki njawab SKCK. SKCK di sini. Oh, enggak ada kartu kuning ya. Pengen bikin kartu kuning, pengen bikin apa? Ibu-ibu, memang kita sebagai pelayan, jadi tugas kita ya untuk bismillah ya. Sing nikmati saja opo. Mesti ngomong macam-macam, ana sing wong ini ku manut. Makin iki kudu dianu iki. Wong ibu matur sono-sono. Ya kok ini lu mana enggak? Yang tadi itu kalau dinikmati aja, karena lebih baik mereka yang jadi ujian untuk kita atau kita yang jadi ujian untuk mereka. Nah, berarti nek ana wong sing jengkel kayak Gunung Sewu, berarti Gusti Allah kayak pengen ngenai awak dhewe ganjaran. Dengan apa? Sabar. Ya, Ibu tahu Nabi Adam itu diciptakannya teng kota Magelang atau di swarga? Swarga. Gawe dosane sepisan apa pendak dino? Pisan. Resikonya apa? Buang saka swarga.
jenengan wis nyiptake ning Jawa Tengah, Kota Magelang, kadang masih Magelang coret kayak saya. Dia juga nggih sami Magelang coret ya. Pendak dino gawe dosa, tungane ya Allah pengen mlebu swarga. Makanya Allah itu canggih, ya ora ketoke. Niku ada asal ya. Carane pun konsep. Ya, jadi ta'aruf itu saling mengenal, tafahum itu saling memahami. Dilanjut atau dengarkan aja dulu? Dengarkan dulu aja nih, sebentar sekali saya tutup di sini. Yang kedua itu kita lanjutkan nih, ta'aruf, saling mengenal, tafahum, saling memahami. Yang ketiga levelnya kalau Anda sudah di tahap ini luar biasa, namanya adalah ta'awun, saling tolong menolong. Bu, Anda sebelum aku bilang, aku serang apa sih tak bantu, itu keren sekali. Ya, saya punya lembaga pendidikan, saya konsep seperti itu. Jadi mereka boleh pulang sesuai dengan jamnya, tapi lebih hebat lagi ketika berani menawarkan bantuan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Ta'aruf, tafahum, ta'awun. Yang keempat levelnya kalau sudah tinggi lagi namanya adalah takaful. Apa itu takaful? Saling menanggung. Ya, jadi berani menanggung yang ada kegiatan urusan apapun itu bareng-bareng saling menanggung. Dan tingkat tertinggi dari ukhuwah adalah insaf, lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Dan insya Allah sebenarnya sudah masuk di level ini. Bukti ini, betulnya jenengan kita rumah kalau urusan pribadi, urusan keluarga, Anda lebih mengutamakan kepentingan kegiatan di sini. Ini berarti Anda sudah masuk di level insaf. Nah ini yang perlu kita tingkatkan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. 1 jam lebih 5 menit saat ini. Sedikit nasihat, ya. Jadi di bulan Ramadan sudah kita lewati, sekarang sudah masuk Syawal, mari kita tingkatkan keimanan kita, ibadah kita, amal ibadah yang lainnya, dan juga tentunya adalah kinerja
kinerja kita. Mari bersama-sama, niatnya hanya sekali lagi untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah, bersyukurlah, ikhlas. Dan peringatan pakar media RRC USA dan juga Uni Emirat Arab mengatakan hati-hati dengan jangan sampai lupa untuk mengingatkan kepada keluarga kita jangan terlalu terlena dengan kecanggihan zaman saat ini. Apa penemuan yang paling hebat dan dahsyat di luar biasa di abad ini? Apakah listrik, pesawat, mobil, televisi, komputer? Ternyata salah besar. Ternyata penemuan yang paling besar di abad ini adalah handphone. Kenapa handphone? Alasannya satu, adanya handphone bisa melenyapkan telepon umum. Adanya handphone bisa melenyapkan yang namanya telepon rumah Anda. Handphone yang Anda miliki akan melenyapkan warnet yang dulu kita pernah kunjungi. Handphone yang Anda miliki sekarang membuat televisi lagi tidak punya arti. Anda punya handphone, mohon maaf, jam tangan hanya sebagai hiasan saja karena jangan yang belok jam lewatnya tetap handphone juga. Adanya handphone, Anda sudah tidak mendengarkan Polaris lagi lewat radio manual karena di dalam handphone juga bisa. Adanya handphone, Anda nggak perlu beli kaset yang dulu pernah Anda mainkan ketika zaman dulu walang kekek yang ada Mbak apal ternyata. Dulu jenengan pernah beli film ada tostel, bahkan mau jauh elek ya tetap elek, rasa diedit-edit ya tetap jenengan cetak. Tapi dengan adanya handphone, mohon maaf bisa melenyapkan kamera. Handphone dulu kita dolanan egrang, dolanan jenengan engkleng, sekarang anak-anak gamenya sudah pakai handphone. Mohon maaf, Anda sebenarnya nggak butuh kalender karena di HP Anda sudah punya kalender. Anda juga nggak butuh yang namanya tabungan karena Anda sudah punya Anda tidak butuh kartu ATM karena Anda sekarang sudah punya m-banking di sini. Anda kalau misalkan mau transfer nggak mungkin naik ATM. Sekarang lebih banyak yang lain. Meskipun ada yang ke ATM tapi sekarang lebih banyak yang pakai ini. Anda sekarang juga tidak butuh dompet uang karena sekarang di sini pun ada yang namanya e-wallet dan lain sebagainya. Dan yang akan datang HP akan melenyapkan, apalagi hati-hati dengan anak kita karena bisa melenyapkan mata anak-anak kita. Karena HP bisa melenyapkan tulang leher mereka. Karena HP bisa melenyapkan kesehatan mereka. Bahkan HP bisa melenyapkan perkawinan kita. HP bisa melenyapkan kasih sayang keluarga kita karena di rumah ketika sudah megang HP lupa dengan anak dan keluarga. HP bisa melenyapkan generasi penerus karena saat ini banyak orang yang malas bersosialisasi dan menyambung silaturahim. HP bisa melenyapkan waktu berharga kalian harusnya digunakan untuk bercengkrama tapi waktunya habis untuk bermain HP. HP bisa melenyapkan masa depan anak-anak kita dan HP bisa memutus tali silaturahim ketika dari status dengan statusnya yang nyindir-nyindir. HP bisa melenyapkan adab dan juga etika terhadap orang tua dan sanak saudara. Bukti nyata anak-anak kita banyak yang bilang adab, ditanya baik-baik. Nah, dan maaf belum, kamu nanya. Tanya. Itulah yang dinamakan bilang adab. Dek, sudah hafalan belum? Sudah Bu, apa? Maria tiha itu yang dihafalkan anak kita bukan lantunan ayat suci Al-Quran. Bahkan HP bisa melenyapkan iman kita. Awas, mari kita ingatkan diri kita, anak kita dan keluarga kita dengan sikapnya bijak dalam penggunaan HP, memberi manfaat dan agar HP tidak melalaikan diri kita masing-masing dan keluarga kita. Kita umat yang umurnya tidak lebih dari 60 sampai 70 tahun, tapi hisabnya yang paling lama karena double hisab. Satu hisab dunia nyata, yang kedua hisab dunia maya. Ada yang punya Instagram akan dihisab Instagramnya, ada yang punya Facebook akan dihisab Facebooknya, dan Anda yang punya media sosial lainnya semuanya akan dihisab. Apakah ini untuk menyindir diri sendiri? Tidak. Tidak tua, tidak muda, tidak laki-laki, tidak perempuan. Kalau sudah taruh HP, ditinggal sebentar pasti dilihat lagi. Taruh lagi, lihat lagi. Tutup, dibuka lagi. Terus kayak gitu. Karena apa? Karena semua sayang banget sama yang namanya HP. Bepergian, HP mesti dikantongi. Carry bingung, apa meneh para suami. Ngapa Pak? Ngapa? Karena ada rahasia yang tidak boleh dilihat. Ibu-ibu jangan suka memata-matai HP suami. Kenapa? Itu namanya tahasus, dosanya gede. Tapi gimana supaya kita boleh melihat HP suami? Izin dulu. Nek diizinkan, kunjungi bisik kayak minta izin. Mila HP ini ya, mau mat atau menira itu harus tak kunjungi. Jadi mau sewu. Sehari HP bisa keluar masuk dari tas atau saku Anda lebih dari 50 kali. Coba supaya esok dihitung ya Bu. Habis mandi, lihat HP. Naik kamar mandi, yo Bu HP. Habis nyapu, HP lagi. Habis masak, yo HP mana bahkan masak di dolanan HP.
Nyetir pakai HP, makan, ayo dek, mam, yo tak setelke direct, nah pakai HP lagi. Bangun tidur, lihat HP. Sebelum tidur, pasti pakai HP. Pokoknya asal habis apa saja yang dilihat adalah HP. Karena setianya sama HP, pulsa tinggal dikit, cepet-cepet dibelikan. Ya, iya. Lobet satu strap, bingung golek colokan listrik. Sinyalnya lemah, bingung golek tempat. Apalagi pas lobet listrik mati, PLN yang diumpat. Dipanggil suami atau istri, pura-pura tidak dengar. HP-nya bunyi, langsung lari mencari di mana HP-nya ditaruh. HP-nya kesiksa, bingung konel dia. Pokoknya kalau sudah selesai acara, apa saja yang dicari adalah HP. Jangan sampai kita ketularan seperti itu. Yang merasa seperti itu jangan senyum-senyum sendiri. Nanti suami atau istri kita tidak paham dengan sikap kita, karena balik-balik jadinya terlalu. Doa untuk yang hari ini bermain dengan HP. Ya Allah, ampunilah dosa kami yang punya HP ini ya Allah. Karena lebih banyak ngisi pulsa daripada ngisi kotak amal. Lebih sering update status daripada baca kitab suci. Lebih sering buka bluetooth daripada berlutut untuk sujud. Lebih sering telepon tapi jarang ketemuan. Isi pulsa 10.000 tidak puas, tapi isi kotak amal 10.000 merasa kebanyakan. Kalau dengar HP bunyi langsung buru-buru angkat sambil cengar-cengir. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami yang punya HP ini. Edisi bukan nyindir tapi mengingatkan diri saya sendiri. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa. Benar suruh berdoa Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita membaca istighfar terlebih dahulu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada yang merupakan masyarakat Islam. Bersilakan untuk berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang Islam, silakan diamin. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu radhiyallahu ta'ala anhu wa sallallahu ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni as'aluka qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqaratil maut wa najatan minan nar wa la'afan lisan. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, berikanlah keberkahan, limpahan rezeki yang halal dan barokah dan juga thayyib untuk keluarga besar Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Berikanlah keluarga besar ini orang-orang yang senantiasa bertanggung jawab, senantiasa amanah dan senantiasa takut hanya kepada Engkau. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, sehatkanlah orang-orang yang ada di keluarga besar Dinas Tenaga Kerja, baik untuk dirinya, keluarganya maupun sanak saudaranya. Berikanlah jalan yang Kau ridhoi. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Rabbana fir lana warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ijabah doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.